أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب وكتاب بدل في دين ودار الآخر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تسأل إنك تتوب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضي الله عنه وعنكم من جميع المسلمين والمسلمات رضي الله عنه وروي عن عيسى عليه السلام مر في جمجمة فضربها برجله فقال تكلمي بإذن الله فقالت يا روح الله أنا ملك زمان كذا وكذا بينما أنا جالس في ملكي وعلى تاجي وحولي جنودي وأشمي على سرير ملكي فإذا بدا لي ملك الموت فنزل مني كل عضو على أياله ثم خرجت نفسي إليه فيا ليت ما كان من تلك الجموع كان فرقة ويا ليت ما كان من ذلك الأنس كان وحشة فهذه داهية يلقاها القصاة ويكفها المطيعون. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Isa alaihi salam lewat tengkorak manusia kepala. Nah, tengkorak kepala ini tengkorak manusia. Nah, lalu Nabi Isa memukul tengkorak itu dengan kaki dengan batik sesepak. Lalu ujar Nabi Isa, berbicaralah engkau wahai tengkorak dengan izin Allah Ta'ala. Nah maka tengkorak itu pun berbicara, ujarnya wahai Ruhullah. Nabi Isa ini gelarnya Ruhullah lah. Aku adalah raja di zaman anu-anu. Nah ini rupanya tengkorak seorang raja. Nah,
Nah ujarnya kisahnya manakala aku sedang duduk di singgasana kerajaanku dan di atas kepalaku mahkota dan sekelilingku bala tentaraku. Wa hasmi ala sariri mulki, dan pengaruhku itu berada di atas singgasana kerajaanku. Maka ketika itu nampaklah bagiku malakal maut. Nah, jadi tiba-tiba malakal maut datang, lalu tergeserlah dariku setiap anggota dari tempatnya. Nah, jadi kita seolah-olah aculan anggota tubuh. Nah, ini ketakutanan melihat malakal maut. Nah, kemudian keluarlah jiwaku kepada Allah Ta'ala. Jadi kita mati ya. Saya laita magana min tilkal jumu kana firqatan. Aduh Yazidin, sesuatu yang asalnya itu berkumpul itu akhirnya menjadi tercerai-berai. Wa ya laita magana min malikal unsu kana wahsyatan. Aduh yang dahulunya rasa terhibur menyenangkan akhirnya menjadi kegelisahan. Nah maka inilah ngarannya bencana yang dahsyat yang akan dijumpai oleh orang-orang yang ahli maksiat. Nah tetapi bencana dahsyat semacam itu akan dihindarkan dari orang-orang yang taat. Faqat haqal anbiya mujarradu sakaratin nazih dunar rawati allati yudrikuha ma yushahidu suratan malakil mauti kadhalik. Walau ra'aha bimanamihi lailatan latanabbasa alaihi baqiyata umrih fa kaifa biruyatihi fi misli tilkal hal wa amal muti'u fa innahu yarahu fi ahsani suratin wa ajmaliha. Nah sungguh menghikayatkan pada Nabi semata-mata sakaratul maut. Ini merasakan sakaratul maut, nah itu aja andai kata bukan rasa takut yang ditemui oleh orang yang melihat rupa malakal maut seperti itu. Nah itu sudah cukup, apalagi ini ditambahlah adalah sakaratul maut itu menyakitkan, tambah lagi rasa takut melihat malakal maut. Yang seandainya jikalau seseorang melihat bermimpi ketemuan malakal maut dalam mimpi aja, niscaya ujar Zidin akan sempitlah atasnya hidupnya di sisa umurnya. Orang ini gak ada karuan makan lagi, ada hendak nyaman lagi. Andai kata pemimpi melihat malakal maut dalam rupanya yang asli, Nah bagaimana kira-kira dengan melihatnya dalam kondisi yang sakarat itulah, waktu sakaratul maut itu melihat lagi malakal maut. Nah itu tentu akan lebih menyakitkan lagi, lebih mengerikan lagi. Nah adapun orang-orang yang taat Yazidin, maka ia akan melihat malakal maut itu dalam rupa yang paling bagus dan paling elok. Nah jadi ini yang bina menyeramkan nih bagian yang penjahat juga. Faqad rawa Ikrimah bin Abbasan Ibrahimian alaihi ana Ibrahim alaihi salam kana rajulan ghayuran wa kana lahu baitun yatahabbadu fihi fa idza kharaja aw qala aghlaqat. Raja'a zata yaumin baitan mirajulun fi jawfil bait. Faqala man adkhala qadari, faqala adkhalaniha rabbuha, faqala ana rabbuha, faqala adkhalaniha man huwa amlaku biha minni wa minka, faqala anta minal malaika, qala ana malakul maut. Wala hal tasati wa an turiyani as-surat allati taqbidu biha ruhal mu'min.
Qala na'am fa'arid anni summa tabata baitan huwa bisyabin fadzakara min husni wajhihi wa husni siyabihi wa tibirihi. Faqala ya malakal maut law lam yalqal mu'minu indal mauti illa surataka kana hasbahu wa minha. Nah, sungguh meriwayatkan Ikrimah. Nah, Ikrimah ini lelakian anak Abu Jahal. Nah, jadi anak Abu Jahal ini beriman non Nabi. Abahnya mati-matian kafir non Nabi. Nah, sampai Ikrimah ini pernah minta izin non Nabi kalau dalam peperangan ini ujar Ikrimah, aku yang menghadapi abahku dan aku yang akan membunuhnya. Nah, ujar Nabi, tidak usah, yang lain aja suruh. Nah, kenapa? Ya ngali aja lalu kuitannya meskipun cuma artinya Ikrimah ini ya itu dia lebih mengutamakan agamanya. Nah, meskipun dia harus membunuh orang tuanya ya tidak masalah. Nah, tapi Nabi melarang. Nah, sehingga dalam riwayat Abu Jahal ini matilah di tangan Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud itu halus orangnya. Nah, tapi itu dia yang justru ditakdirkan Allah untuk membunuh Abu Jahal. Ya, Abu Jahal ini jagal. Di Mekah itu nang jagal. Abu Jahal itu nang paling tua lah. Nah, kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, kemudian Umar bin Khattab. Nah, kalau Sayyidina Ali awal-awal Islam itu masih kekanakan, adalah ini yang bertiga ini yang terkena jagal. Nah, cuma yang masuk Islam berdua di antara bertiga itu adalah, nah inilah kemenangan Islam itu karena jagal di kota Mekah itu berdua yang masuk Islamnya, yaitu Sayyidina Hamzah dan Umar bin Khattab. Nah, ini betapa Sayyidina Hamzah dulu masuk Islam, nah kemudian itu urutan ke-39. Urutan ke-40 yang masuk Islam itu Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, Abu Jahal ini jaga dalam perang itu. Nabi-nya kalah lawan Nabi, tapi Nabi ini tidak mau membunuh. Nah, lucut Abu Jahal ini. Kisahnya itu, tenaganya habis. Tapi dalam riwayat Abu Jahal ini tangguh. Tahan apa? Nah, itu satu-satunya ada yang meriwayatkan orang nang tangguh di zaman itu cuma Abu Jahal. Kalau nang lain-lain tidak ada, semua luka. Gimana pakai baju besi itu perang. Abu Jahal ini asalnya dasar taguh, cumanya habis tenaganya berkelahi inilah lucut. Nah, lalu melihat Abu Jahalnya sudah final lucut, Abdullah bin Mas'ud yang tadinya tugasnya cuma mengikuti sandal Nabi, ini halus orangnya. Abdullah bin Mas'ud ini kayak ini berdiri kayak orang duduk gitu tingginya, sama kayak orang duduk. Nah, akhirnya Abdullah bin Mas'ud ini, Abu Jahal ini terabah sudah cuma pada luka tapi oyuhan tungganginya oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tuh harus tinggi, tidak boleh ada orang yang tinggi daripada Islam. Nah, artinya biar jaga si kafir Abu Jahal ini, aku halus tetap harus di atas. Tungganginya, itu sembalihnya Abu Jahal. Nah, itu anggal. Artinya luka Abu Jahal. Asalnya taguh, nah, tapi dapatnya Abdullah bin Mas'ud luka, bajur mati.
Nah, artinya dengan pertolongan Allah lah, seorang yang ya tubuhnya sangat kecil itu justru itu yang ditakdirkan Allah untuk membunuh orang yang jagal. Nah, jadi bukan Ikrimah lah, bukan anaknya yang membunuh, tapi Abdullah bin Mas'ud. Padahal Ikrimah ini dia siap hendak membunuh abahnya, gimana Nabi yang melarang. Nah, jadi meriwayatkan Ikrimah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah seorang laki-laki yang pencemburu. Nanya cemburu itu bagus lah, tapi jangan berputing, cemburu buta. Cemburu buta itu bakal benar lah. Nah, kalau cemburu biasa itu nah dia akan menjaga anak bininya itu dari hal-hal yang mendekatkan kepada zina. Dan adalah Nabi Ibrahim itu punya rumah yang ia beribadah di rumah itu, nah maka artinya tempat khusus lah kesan beribadah itu. Apabila sidin keluar, maka rumah itu ditutup, dikunci. Lalu ketika kembali sidin satu hari ke rumah itu, tiba-tiba sidin melihat ada seorang laki-laki di dalam rumah itu. Maka bingung, maka rumah ini dikunci lah. Waktu keluar itu maka ada orang masuk bedulu. Lalu ujar Nabi Ibrahim, siapa yang memasukkan ikan ke rumahku? Dijawablah oleh laki-laki itu, yang memasukkan aku ke rumah ini adalah ampun rumahnya juga. Benernya. Lalu ujar Nabi Ibrahim, aku nih pengampunnya. Ampun rumah ini aku. Oh, ada merasa aku memasukkan ikan ke rumah ini. Nah, lalu dijawabnya lagi, yang memasukkan aku ke rumah ini adalah orang yang lebih memiliki rumah ini ketimbang aku dan ketimbang engkau. Nah, mendengar itu Nabi Ibrahim paham. Maksudnya orang ini adalah yang ampunnya bujur itu kan Allah Ta'ala. Namun orang yang bina bebungulan kada paham tauhid dikarasinya itu kan. Nabi Ibrahim ini paham, kan asalnya bicara secara zahir ini ampun kok, anjur Nabi Ibrahim. Yang tadi karasi orang yang memasukkan ini yang lebih memiliki rumah ketimbang kita berdua. Oh, berarti maksudnya ini adalah Allah Ta'ala. Lalu ujar Nabi Ibrahim, ikam ini malaikat kah? Kalau tuh Allah Ta'ala memasukkan kan berarti malaikat ternyata. Lalu ujar laki-laki itu, aku ini malakul maut, malaikat maut, pencabut nyawa. Lalu ujar Nabi Ibrahim, apakah engkau mampu memperlihatkan kepadamu rupa engkau di ketika engkau mencabut roh orang beriman? Nah, ikam ini kan tugas mencabut roh orang. Nah aku hendak tahu kayak apa rupa ikam ketika ikam mencabut rohnya orang beriman. Kalau ujar orang itu naam ya. Nah, itu paling ikam dulu, paling nggak sana, jangan cang wadah aku. Perubahannya nih kan, merubah diri paling dulu. Nah kemudian imba tuntung, lalu Nabi Ibrahim menolehlah melihat orang itu, maka tiba-tiba orang itu berubah menjadi seorang pemuda. Lalu Nabi Ibrahim mengisahkanlah bungasnya orang ini pakaiannya bagus, ya baunya harum. Nah itu rupanya malakul maut ketika mencabut nyawa orang yang beriman. Lalu lagi ujar Nabi Ibrahim, wahai malakul maut, jikalau seandainya orang beriman itu tiada menemui ketika ia mati kecuali cuma melihat rupamu
yang bunga sini niscaya itu cukup. Jangannya nang kada ada lagi nang lain kenikmatan lain nang didapatnya, cuma melihat rupa ikam nang bunga sini itu cukup. Jadi Nabi Ibrahim. Ini saking bungasnya lah, rupa malakal maut itu ketika mencabutnya orang yang beriman. Lalu lagi apa? Wa minha, nah diantara kedahsyatan lagi yang ditemui oleh orang yang mati itu, minha musyahadatul malakainil hafidhaini, dia melihat dua malaikat yang memelihara, maksudnya yang senantiasa menyertainya, yang mencatat adalah amal baik dan amal buruk. Itu dilihat kena waktu mati, kalau wahai balagana anahuma min mayitin yamutu hatta yatara'a lahu malakahu katibani amalahu faman kana muti'an qala lahu jazakallahu anna khairan akrabu majlisi sedikin ajlas tanah wa amalun salihun tanah wa in kana fajiran qala lahu la jazakallahu anna khairan akrabu majlisi su'in ajlas tanah wa amalun ghairu salihin ahdar tanah wa qalbun qabihun asma' tanah fala jazakallahu khairan fadzalika syuhusu basarul mayyiti ilaihima wala yarju ila dunya badan ad-dahiyah as-salisah musyahadatul usadi mawadi'uhum minan nar wa khawfuhum qablul musyahadati bainahum bi'alil sakarat kattakhadzalat huwahum wastaslamat lil khuruji arwahuhum wa an takhruja arwahuhum malam yasma'u nagamata malakul mauti bi ihdal basyarain nama abshir ya Allah bin nar aw abshir ya wali Allah bil jannah wa man hadza kana khawfu wa min hadza kana khawfu arbabil albab wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruja ahadukum min ad-dunya hatta ya'lama aina masiruhu wa tayara maqadahu minal jannati awin nar. Nah, kemudian tadi di antara kedahsyatannya mati itu, orang mati, hendak mati itu melihat dua malaikat tukang catat amalnya. Nah, berkata, wahai, telah sampai riwayat kepada kami bahwasanya tidak ada seorang yang mati sehingga terlihatlah baginya dua malaikat yang mencatat amalnya. Maka siapa yang taat, maka dua malaikat itu berkata kepadanya, mudah-mudahan Allah membalaskan untukmu kebaikan. Ini paling dekat majelis kebenaran itulah yang telah mendudukkan, yang engkau dudukkan kami, dan amal saleh itulah engkau telah menghadirkan akan kami. Artinya dengan amal saleh. Tetapi apabila nang mati ini adalah orang yang jahat, maka dua malaikat itu berkata, mudah-mudahan Allah tidak membalaskan kebaikan untukmu. Maka majelis paling dekat majelis kejahatan itulah yang engkau dudukan kami, dan amal yang tiada saleh yang telah engkau hadirkan kepada kami, dan perkataan yang jahat yang telah engkau perdengarkan kepada kami, maka mudah-mudahan Allah tiada membalas kebaikan untukmu. Nah, maka itulah itu terbelalaknya mata seorang yang mati itu ilaihima, itu melihat kepada kedua malaikat ini.
dan tiadalah kembali ia kepada dunia selama-lamanya. Nah, jadi sudah mati katanya, nggak boleh lagi lah. Nah, adapun adahiyatul salisah, nah ini bala yang ketiga adalah ujian yang ketiga yang dahsyat, yaitu orang-orang ahli maksiat itu melihat tempat mereka di dalam neraka. Nah, waktu hendak mati ini diperlihatkan neraka sebagai tempat mereka. Dan rasa takut mereka sebelum melihat itu. Nah, ini sudah ada rasa takut sebelum melihat, tambah diperlihatkan neraka lagi, tambah. Nah, kenapa? Karena orang-orang yang ahli maksiat itu di ketika sakaratul maut, maka melemahlah kekuatan mereka dan menyerahlah roh-roh mereka itu untuk keluar. Jadi kita ini pasrah aja, sudah gak ada apa-apa lagi. Dan tiadalah keluar roh-roh mereka itu malam yasma'u nanggamata malakul maut. Nah, itu selama mereka belum mendengar lagi nyanyian malakul maut. Nih istilah bahasanya nyanyian, maksudnya kata-kata malakul maut, yaitu dengan salah satu dari dua kabar gembira. Nah, kabar gembira, yang satunya berujuran kabar gembira, yang satunya diistilahkan kabar gembira tapi isinya menakutkan. Ini bahasanya berbalik. Ya seharusnya kabar menakutkan tapi diistilahkan kabar gembira. Nah ini supaya lebih apa? Nah, maksudnya ini orangnya lebih takut lagi. Nah, yang pertama, absyir ya aduwallah bin nar. Nah, ini gembiralah engkau wahai musuh Allah dengan neraka. Nah, itu kan bahasanya gembira, tapi maksudnya ini adalah celakalah engkau, bersedihlah engkau wahai musuh Allah karena neraka yang akan engkau dapat. Absyir, atau kemungkinan kedua, ujar malakal maut. Nah, ini ujuran gembira, bergembiralah engkau ya wali Allah, wahai wali Allah, bil jannah, engkau akan mendapatkan surga. Nah, jadi artinya orang-orang yang pacangan masuk surga itu ketika mati surga diperlihatkan juga, terutama wali-wali Allah Ta'ala lawannya. Nah, demikian orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat ketika hendak mati yang diperlihatkan kepada mereka itu adalah neraka. Nah, kalau surga itu ya jelas nas di dalam Al-Quran ini adalah misalnya ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Nah, ketahuilah bahwa wali-wali Allah Ta'ala itu adalah orang yang tiada takut kepada selain Allah dan tiadalah mereka bersedih dalam urusan dunia. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, wali itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Lahumul busyra fil hayati dunya, mereka mendapatkan kabar gembira dalam kehidupan dunia. Nah, ada yang mentafsirkan maksud kabar gembira waktu hidup di dunia itu maksudnya waktu hendak meninggalkan dunia. Pas parak meninggal, atau diperlihatkanlah surga kepada mereka dan dikatakan inilah yang akan menjadi tempatmu. Nah, sehingga wali-wali Allah Ta'ala itu mereka senyum. Nah, kepuringnya nak mati. Kenapa? Kenapa jangan diberi tempat yang luar biasa. Dan mereka itu jaka kawa mati itu dimajuakan jaka kawa. Nah, ini kita nih hendak pindah itu pindah layat, benar disuruh pindah. Kenapa? Rumah dipindah itu gak ada layat teh. Ya banget. Suruh pindah sana, pindah ke mana rumahnya mewah, nah, fasilitasnya ada. Suruh orang isuk aja hari ini kawan betul itu lah. Nah, maka diantara adalah tanda-tanda orang itu
bacakan masuk surga ketika orang tuh mati lalu orang mengangkat jenazah itu ke kuburan terasa ringan benar. Nah itu tanda-tandanya orang ini masuk surga. Tapi bila sebaliknya bina barat benar padahal kurus benar awaknya jadi diangkat bina barat benar. Nah dia orang pada hakun mana diangkat udah besanam barat jadinya lah. Kenapa hanya tahu masuk kubur itu apa jangan gede bukan? Bukan mereka. Nah jadi kalau wali Allah, bisyar ya wali Allah, ya bergembiralah engkau wahai wali Allah Ta'ala berjannah dengan surga. Wa min hadha, dan karena inilah karena khawfu arbabil albab. Nah inilah takutnya orang-orang yang hatinya itu bersih lah. Jadi takutan kalau bina kabarnya ini kabar neraka lah yang diperlihatkan. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhruja ahadukum minad dunya hatta ya'lama aina masiruhu wa hatta ya'lama qadahu minal jannati awin nar. Ujar Nabi, tiada akan keluar salah seorang di antara kamu dari dunia ini, tidak akan mati sehingga ia mengetahui sebelum mati itu sudah tahunya kemana tempat kembalinya dan sehingga ia melihat tempatnya itu nanti di surga atau di neraka. Ia sudah tahu. Nah cuma sayangnya kada kau berpisah lagi, hendaknya melihat itu mati ya. Nyakanya ada kesempatan bah melihatnya sesehari dan orangnya sigar berkisahnya. Ini kada ada kesempatan lagi untuk berkisah lawan orang lah, ya mati ya tidak enggak itu. Nah kemudian al-babul khamis wal arba'un, ini bab yang ke-45 fi bayanil qabri wa su'alihi, ini menjelaskan tentang kubur dan pertanyaan dalam kubur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulul qabru lil mayyit hina yudha'u fihi wa ihaka ya bin adam ma gharraka bi alam ta'lam anni baitul fitnah wa baitul zulmah wa baitul wahdah wa baitul dud ma gharraka bi id kunta tamurru bi fidadan fa in kana muslihan ajaba anhu mujibal qabri fa yaqulu mujibul qabri fa yaqulu araita in kana ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar fa yaqulul qabru idzan atahawwalu alaihi. Qudran wa yaudu jasaduhu nuran wa tas'adu ruhuhu ila Allah Ta'ala wal bidzatu wallazi yuqaddimu rijlan wa yuakhiru ukhra hakadza fassarahu rawi. Nah Rasulullah SAW bersabda, kubur itu berkata kepada orang yang mati ketika orang mati itu diletakkan ke dalam kubur. Nah, jadi waktu dimasukkan ke dalam kubur, maka kubur itu memandiri orang yang mati. Cuma kita yang hidup ini kada mendengar orang lah. Nah ujarnya, celaka engkau wahai anak Adam. Apa yang membuatmu tertipu dengan aku? Bukankah engkau mengetahui bahwa aku ini adalah rumah fitnah? Hanya rumah yang penuh di dalamnya fitnah. Fitnah itu ujian, diantaranya kena adalah pertanyaan munkar dan nakir itu ada. Dan apakah engkau tidak tahu bahwa aku ini adalah rumah kegelapan? Dan apakah engkau tidak tahu bahwa aku ini adalah rumah kesendirian? Namanya ada orang di Alabio itu nang laki mati, nang bini kada pun dikuburakan. Nah, itu judulnya orang Alabio itu pahamnya.
nyata menang mati laki mau lah nang bini di kubur apa. Artinya kan awal kubur tuh hendak berdua masuk itu lah masih apa seorangan. Wabe tutut aku ini adalah rumah yang penuh dengan cacing. Magarakabi ya kan apa yang membuat engkau tertipu dengan aku itkunta tamurru bi dikala engkau itu melewati aku. Artinya waktu ikan masih hidup nih ranjaknya melewati kuburan. Nabidah dan engkau melangkah selangkah demi selangkah. Bolak-balik lah bahasa kita itu lah melewati kuburan ini. Nah apabila orang ini orang baik lah nang mati ini, maka ada nang tukang jawab akan pertanyaan ini lah mujibul qabri anhu. Nah inya kada berpandel cuma ada nang menjawab akan dalam kubur itu. Nah ujarnya wahai kubur, nah ini dijawabnya kira-kira apa pendapatmu apabila nang mati ini orangnya gawiannya waktu di dunia inya amar ma'ruf nahi mungkar, artinya menyuruh orang berbuat baik melarang dari perbuatan mungkar. Maka kubur pun mengatakan kalau itu ya kan, nah aku akan usahakan atasnya ini apa ngarannya sesuatu yang hijau. Nah, maksudnya kuburnya itu akan jadi kebun-kebun. Au yahudu jasadahu nuran, atau bisa juga jasadnya kembali bercahaya dan rohnya itu akan naik kepada Allah Ta'ala. Nah tadi ada kalimat bidadan. Bidadan itu yaitu orang yang memajukan satu kaki dan memundurkan satu kaki. Nah ini seperti itulah ditafsirkan oleh rawi dari hadis ini. Nah maksudnya orang ini bolak-balik dalam melewati kuburan. Wa kalau Ubaid bin Umair al-Laisi laisa min mayyitin yamutu illa nadathu hufratuhu allati yudfanu fiha ana baitu dhulmah wal wahdah wal infirat fa in kunta fi hayatika lillahi muti'an kuntu 'alaika al-yawma rahmatan wa in kunta 'asiyan fa ana al-yawma 'alaika nikmatun ana alladhi man dakhalani muti'an kharaja masruran wa man dakhalani 'asiyan kharaja masbura. Nah berkata Ubaid bin Umair al-Laisi, tidak ada jeridin orang yang mati itu kecuali kuburannya itu memanggil kepadanya. Nah kuburan, galian kubur di mana ia dikuburkan, itu kena memanggil kepadanya. Nah ujar kuburan itu, aku ini adalah rumah kegelapan, aku ini adalah rumah kesendirian. Apabila engkau, ujarnya, di masa hidupmu taat kepada Allah Ta'ala, maka aku, ujar kuburan, pada hari ini akan menjadi rahmat atas dirimu. Tetapi apabila di masa hidupmu engkau orang yang maksiat kepada Allah, maka hari ini aku akan menjadi bala bencana bagimu. Nah ini ujar kubur lah. Jadi artinya kubur ini tergantung siapa yang masuk. Nah ini meskipun kuburannya ya orang nang taat ini musim banyu dalam bina tinggalamnya kuburannya, tapi nang maksiat ini misalnya kuburannya di tempat yang tinggi ya kan, ada banyu dan sebagainya, bahkan dihiasi macam-macam, tapi bila masuk tatap ya ujar kubur ikam nenek, kalau ikam ahli maksiat aku ini menjadi bencana bagimu, tapi bila orang taat aku menjadi rahmat bagimu. Nah akulah, ujar kubur, orang yang siapa masuk aku dalam keadaan taat, maka nanti keluar dia hari kebangkitan dalam keadaan gembira. Tapi siapa yang memasuki aku dalam keadaan maksiat,
maka nanti ketika hari kebangkitan dia keluar dari kubur itu masgura kuciak celaka. Enggak kuciak seorang celaka. Wa qala Muhammad bin Subaih balagana anna rajul idza wudhi'a bi kabrihi fa hudiba aw asabahu ba'du ma yakrahu nadahu jiranuhu minal mauta ayyuha mutakhalliqu fid dunya ba'da ikhwanihi wa jiranihi amma kana laka fina mu'tabarun amma kana laka fi mutaqaddimin iyyaka fikratun amma ra'aitan kita amalina anna wa ataita fil lailati falastadrakta ma fata ikhwanuka wa tunadihi bikaul ardi ayyuhal mughtar bi zahiri dunya hal tabarta biman ghiba min ahlika fi batnil ardi mimman garrathu dunya qablaka summa sabaka bihi ajaluhu ilal kubur wa anta tarahu mahmulan tahadahu ahibbatuhu ilal manzilil ladzi la budalahu minhu. Nah, berkata Muhammad bin Subaih, telah sampai riwayat kepada kami Jazidin bahwa seseorang itu apabila diletakkan dalam kuburnya kemudian dia diazab atau dia ditimpa oleh sebahagian hal yang tiada menyenangkan, maka tetangga-tetangganya daripada orang mati, jadi kita kubur di higa itu. Yang terdahulu ini itu memanggil kepadanya. Ujar nang orang kubur nang di higa adalah, wahai orang nang tadudi di dunia sesudah saudaranya dan tetangganya mati berdahulu. Nah, apakah tidak ada bagimu pelajaran tentang kami yang sudah berdahulu mati ini? Kita jadi pelajaran. Kalau nikam ya kan? Apakah tidak ada bagimu pada orang yang berdahulu daripada ikam itu pemikiran? Bukankah engkau telah melihat putusnya amal kami yang berdahulu mati ini kita kawal lagi sembahyang, dan engkau datang pada malam hari ini, ya kan? Falastadrakta ma fata ikhwanuka, tapi engkau pada mau menutupi kekurangan yang telah terjadi pada saudara-saudaramu. Artinya nang mati terdahulu ini bila pengulir sembahyang apa-apa lah, itu ikam ini kada jadi pelajaran, seharusnya jadi pelajaran ikam nang jangan lagi. Karena melihat saja kenyataan orang-orang yang memang saleh itu bahkan ketika matinya pun kelihatan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tapi orang-orang yang jahat itu kelihatannya waktu matinya itu tidak ada kemuliaan yang diberikan kepadanya. Jadi harusnya ini jadi pelajaran. Nah, kemudian memanggillah kepadanya oleh lapisan tanah kuburannya itu. Ujarnya, wahai orang yang tertipu dengan zahir kehidupan dunia ini, apakah engkau tiada mengambil pelajaran dengan orang yang telah hilang daripada keluargamu fi batnil ard, itu di dalam perut bumi, artinya orang yang sudah meninggal, daripada orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia yang sudah meninggal dahulu pada ikam. Nah, ada kadang-kadang orang nih hidup lah ngurus dunia aja sampai ya kan sugih, tapi berbahaya aja sugih mati ada sampat ini mati. Ada juga sampai kisah bujur Jawa ada tahu ya mau ngaji sugih ya kan, ngajar gurunya kan pajangan mati jadi hantu 10 kali jadi hantu yang kesandang aja asal sugih. Sekalinya ada sampai sugih juga, ngebaya aja, untung bagian sugih juga, tapi ada sampai menikmati mati. Jadi hantunya iya, menikmati kesugihan ada. Nah, ada kawan nulun lucu orangnya lah, ujarnya begitu.
Aku pernah ditawari orang mengaji sugih nih, lalu maka ditampayakannya gambar-gambar yang menyeramkan, hantu macam-macam. Nah, pokoknya kan bila mengaji ini sugih, tapi kan mati ini jadi nang ini apa jangan. Jadi aku kalau cuy jadinya orang itu nang mati jadi helikopter kan ada aja. Iya ini dasar hendak mengaji lah cuma orang mengamari itu. Jadi di anunya itu sarik guru anunya itu. Nah, jadi kededakah kita mengambil pelajaran dari orang-orang yang mati yang telah tertipu dengan kehidupan dunia. Nah, kemudian telah terdahulu baginya ajalnya menuju kubur. Dan engkau melihat orang itu ditandu lah ke kubur, tatahadahu ahibatuhu ilal manzil alladzi la budda lahu minhu, mengantarkan akan dia oleh orang-orang yang dicintainya ke tempat yang mestinya masuk ke tempat itu, yaitu ke kubur. Nah, pokoknya nih orang mati itu rancak jadi kita melihat nih kan, semestinya jadi pelajaran. Sehingga Nabi mengatakan, ya Nabi kafabil mauti wa'izan, cukup kematian itu menjadi penasihat bagimu. Hanya kita orang mati kan macam-macam, nah ada nang kakanakan mati juga, ada nang tuha mati juga, nang pada dia begaduh umur berapa aja umur bisa aja mati. Nah itu satu pelajaran ya. Nah kemudian yang kedua, nang mati ini nang miskin mati juga, nang sugih mati juga sekalinya. Kemudian nang bepangkat mati juga, nang kada mati juga, nang tina garing mati juga, nang kada dapat tahuan garing mati juga. Nah itu pertama pelajaran ini, bahwa artinya mati itu tidak mengenal umur, tidak mengenal sebab. Ada apa sebabnya, kada apa, tetap mati. Nah sehingga pelajarannya kita tuh mesti senantiasa siap menghadapi kematian. Nah kesiapan menghadapi kematian itu maksudnya dengan memperbanyak bekal. Nah, apa bekal sangunya mati? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nah, siapkan bekal sangu, dan sebaik-baik sangu itu adalah takwa. Nah, jadi bersangu duit kada payu juga. Mulai banyak dia bersangu duit mati ini. Kalau kawa menyogok malaikat hanya hendak memongkol bari duit sesejuta. Kata kawa yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu pada manfaat lagi harta dan anak, kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Nah sehingga dalam Islam itu kada boleh bersangu harta mati itu. Nah itu paling kain kapan itu aja, bersangu duit tidak boleh. Mereka dianggap mubazir, buang-buang, kada payu juga. Nah wallahu alam, ada orang agama apa tuh yang bersangu duit, orang Cina rancang. Kayak apa? Menurut keyakinannya itu apakah duit itu kajangan berguna kena di sana? Wallahu alam lah. Nah, cuma hendak berguna duit ini lah, caranya ada. Dikirim dahulu kemana kita bacangan datang, yaitu ke akhirat. Semua orang datang ke akhirat. Nah caranya dikirim dahulu ke akhirat duit itu, nah sehingga manfaat. Amun dibawa gak ada manfaat.
Nah, maksud dikirim tuh diimpakkan fisabilillah di jalan Allah tuh seolah-olah kita nih ibarat kita kan pasti pindah ke akhirat kena lah, ini mau kada mau pasti pindah. Namun kita berimpak fisabilillah seolah-olah kita ada bisian tabungan sudah di akhirat sana lah, sehingga ketika kita ke sana ya nah ini ada sudah sangu itu menghadangi dahulu, bukan kita yang membawa sangunya. Nah makanya bahasanya itu di dalam Quran itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap orang memikirkan apa yang sudah didahuluakannya. Didahuluakan itu dikirim dahulu maksudnya sana. Nah, yang didahuluakannya untuk hari esok, maksudnya untuk hari akhirat. Nah, jadi kita ini disuruh semuaan lah per orang memikirkan masing-masing napa yang sudah kita kirim ke sana. Jangan sampai kada ada kiriman dahulu. Soalnya sudah mati kada kau dikirimakan lagi ya apa? Nah, tafsirnya maqaddamat ligat itu dikirim dahulu itu adalah amal ibadah ketaatan kita kepada Allah. Nah, itu akan menunggu kita di sana siap untuk menolong kita. Nah, tapi isyarat dari ayat inilah yang pertama disuruh bertakwa. Nah, yang kedua hanya memikirkan. Nah, ketiga disuruh lagi bertakwa. Nah, ini menunjukkan bahwa ketakwaan itulah yang mesti kita kita dahulukan, artinya kita kirim berdahulu ke akhirat sana, karena memang takwa itu adalah sangu yang paling baik. Wa qala Yazid ar-Raqashi balagani anal mayyita idza wudi'a fi qabrihi ihtawshathu a'maluhu thumma antaqahallahu faqala ayyuhal abdul munfaridu fi hufratihi in qata'an kal akhila'ul ahluna fala anisalakal yawma indana. Nah, berkata Yazid ar-Raqashi, telah sampai riwayat kepadaku Yazidin bahwa orang yang mati itu ketika diletakkan ke dalam kuburnya, nah maka apa ngarannya, amal-amalnya itu merasa gelisah terhadapnya. Nah, kita amalnya ini gak ada menolong lawannya. Kemudian Allah Ta'ala dengan kuasanya membuat amal itu bisa berpandir. Ini amalnya ini berpandir. Nah, ujar amalnya, wahai hamba yang sendirian dalam galian lubang kubur, telah putus daripadamu al-akhilah, kekawanan dan keluargamu. Maka pada hari ini tidak ada yang menghiburmu di sisi kami. Nah, ini tentu karena amalnya ini bukan amal yang baik, kan? Tapi kalau amal-amalnya baik, nah maka amal baik itulah nanti yang dirupakan Allah seperti sosok seorang yang bungas, ya kan, yang bau harum, yang baunya harum. Nah, itulah yang mengawaninya di dalam kubur. Nah, tetapi kalau amalnya nih amal yang jahat itulah, maka amal jahat itu dirupakan oleh Allah seperti sosok yang menakutkan, menyeramkan, baunya itu bau buruk itulah. Nah, ini yang mengawaninya di kubur. Artinya kakak itu kawan baik peraya kawan sama sekali. Cuma kada kawan lah. Nah, makanya kita ini tergantung amal kita lah, itulah yang akan menemani orang dalam kubur. Ada riwayat yang mengawani orang dalam kubur itu dua, ilmu dan amalnya. Nah, ini masing-masing ilmu itu ada ilmu yang baik dan manfaat, amal itu ada amal baik. Nah, bisa juga ilmu ini ilmu yang sesat
dan jahat, adalah amalnya amal jahat juga, maka itu akan menjadi sosok yang menyeramkan gitu. Nah, maka selama hidup di dunia ini kita wajib berusaha dan berikhtiar lah kalau menuntut ilmu, ilmu yang baik dan benar. Nah, beramal amal yang baik dan benar. Jangan asal-asalan. Menyasal gitu di akhirat. Nah, kemudian waqala Ka'ab, sedaya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kesalahan serta kekurangan itu zahir dan batin. Berikan taufik dan hidayah kepada kita, berikan ilmu yang luas lagi bermanfaat, kita bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan benar. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dimasukin ke dalam surga bighairi hisab. Bismillahir Nabi wa bismillahir suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من عذاب النار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رزقك ولدولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلق امرك وعصى. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ورزقنا الاخلاص من طلب العلم وفي النشر وفي جميع الطاعات. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على